Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lauranza, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya mengenai sebuah konflik yang pernah terjadi di organisasi. Tepatnya di organisasi saya yang aktif, yaitu di organisasi pers kampus. Nah, saat itu saya menjabat sebagai ketua. Dan salah satu tanggung jawab saya adalah mengurus ID card untuk anggota. Namun, seperti yang sering terjadi dalam organisasi, tidak semua berjalan dengan lancar. Ceritanya, saya sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa mereka diminta untuk segera mengirimkan foto formal sebelum batas waktu yang telah ditentukan, agar ID card bisa segera dicetak. Nah, informasi ini sudah saya umumkan melalui grup WhatsApp dan juga saat rapat berlangsung. Bahkan saya ulangi beberapa kali. Namun, hingga H-1 dan tenggat waktu, mayoritas anggota belum juga mengirimkan foto. Alasannya pun beragam, mulai dari ada yang lupa, ada yang mengaku belum sempat, dan juga ada pula yang tampak tidak terlalu peduli. Sebagai ketua, saya mulai merasa frustasi. Dalam benak saya, ini adalah hal yang cukup sederhana, mengapa tidak dilakukan dengan serius? Dari situ, mulai muncul ketegangan dalam tim. Saya merasa upaya saya tidak mendapatkan respon yang semestinya, sementara beberapa anggota mungkin merasa diberi tekanan yang berlebihan. Nah, komunikasi pun menjadi kurang lancar, dan sebagian anggota mulai menunjukkan sikap pasif. Hal ini berdampak pada pekerjaan lain yang akhirnya ikut terhambat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi resikonya cukup besar, yakni yang pertama, kerja tim menjadi tidak optimal. Yang kedua, kepercayaan terhadap kepemimpinan bisa menurun. Yang ketiga, motivasi anggota melemah. Yang keempat, reputasi UKM di mata kampus turut berdampak, apalagi ID card penting untuk keperluan peliputan resmi. Melihat situasi yang tidak membaik, saya memutuskan untuk mengubah pendekatan. Alih-alih terus mengingatkan secara umum, saya mencoba menghubungi beberapa anggota secara personal. Ternyata banyak dari mereka bukan tidak niat, tapi memang belum memahami urgensi pembuatan ID card. Bahkan ada yang belum tahu format foto seperti apa yang diminta. Akhirnya, saya membuat pengumuman ulang dengan tampilan visual yang lebih jelas di grup. Saya sertakan contoh format foto dan saya jelaskan kembali apa pentingnya ID card bagi aktivitas jurnalistik kami. Bahwa ini bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan profesional. Saya juga memberikan tambahan waktu selama 3 hari sebagai masa toleransi. Hasilnya, hampir semua anggota langsung mengirimkan foto tanpa perlu diingatkan lagi. Dari kejadian ini, saya belajar bahwa menjadi ketua tidak cukup hanya memberikan instruksi. Kita juga harus mampu memahami kondisi dan sudut pandang dari anggota. Komunikasi dalam organisasi bukan sekadar soal menyuruh, tapi tentang bagaimana menjelaskan dan meyakinkan. Konflik kecil ini memberikan pelajaran penting bahwa empati adalah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Seringkali, solusi tidak datang dari tekanan, melainkan dari pendekatan yang manusiawi dan dialog yang terbuka. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga pengalaman saya bisa menjadi bahan refleksi bagi teman-teman yang juga aktif di organisasi kampus. Ingat, menjadi pemimpin bukan soal memiliki kuasa, tapi soal bagaimana kita bisa menggerakkan tim menuju tujuan bersama. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.